Ganjar Pranowo kembali diserang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar dinilai terlalu sibuk melakukan pencitraan politik di periode keduanya. Sehingga angka kemiskinan di daerah Jawa Tengah saat ini lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional. Hal tersebut tentunya dapat menjadi rintikan kepada Ganjar yang sampai saat ini Jawa Tengah masih terdapat banyak warga miskin. Tidak hanya itu, Koalisi Indonesia Bersatu yang dideklarasikan oleh 3 ketua umum parpol disinyalir akan mengusung memberi jalan kepada Ganjar untuk bisa mencalonkan presiden 2024. Dilansir dari demokrasi.id, di tengah tingginya angka kemiskinan di daerahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipandang malah lebih asik bermain politik untuk kepentingan masa jabatan dan target lebih tinggi. Direktur Riset Indonesia Presidential Threshold atau IPS, Arman Salam berpendapat ada kesalahan dalam prioritas program atau kebijakan di Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya, kepala daerah lebih jeli dalam melihat potensi wilayahnya. Selain itu, sebagai orang nomor 1 di Jateng, Ganjar harus bisa mengemas program atau kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dari potensi wilayah tersebut. Dan memberikan ruang mendorong dan mendukung kepada pelaku usaha, baik usaha kecil, usaha menengah, dan industri besar. Demikian kata Arman pada Selasa 17 Mei 2022. Arman memandang peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat vital. Pemerintahan yang paham harus berbuat apa, fokus dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Terkadang peran kepala daerah atau pemerintah dalam hal ini Ganjar Pranowo selaku gubernur provinsi asik bermain untuk kepentingan masa jabatan atau target yang lebih tinggi. Demikian penjelasan Arman. Arman kemudian memberikan nasihat politik pada Ganjar bahwa kecakapan dalam memimpin bukan saja dinilai dari sisi pencitraan atau personal branding. Namun bagaimana bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat dan menciptakan kehidupan lebih baik dan layak untuk masyarakatnya yang lebih sejahtera. Pungkas Arman. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan ekstrim masyarakat Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,25%, melebihi angka kemiskinan nasional 9,7% dan mencangkup 19 wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, masih diberitakan oleh demokrasi.id, pengamat politik Andi Yusran mengungkap hal mengejutkan soal koalisi Indonesia Bersatu besutan P3, Golkar dan PAN, salah satunya soal kendaraan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pernyataan terbuka soal koalisi Indonesia Bersatu yang diutarakan 3 ketua umum Partai Golkar, P3 dan PAN dipandang sebagai gerbong politik yang prematur. Andi Yusran menjelaskan bahwa perubahan peta politik masih akan terjadi. Ia menyebut bahwa pembentukan koalisi itu tampak tergesa-gesa. Ketiga ketum parpol yang berkoalisi tidak termasuk kandidat yang moncer elektabilitasnya. Lalu apa motif pembentukan koalisi segitiga tersebut? Demikian Andi Yusran pada Senin 16 Mei 2022. Analisa Andi dan 3 kemungkinan dibentuknya koalisi segitiga Golkar, P3 dan PAN itu, pertama, pembentukan koalisi sekedar menjadi penyokong kandidat capres lain dari luar koalisi. Jika benar begitu, Andi menengarai bahwa koalisi ini hanya bertujuan mengamankan jatah menteri nantinya. Faktor kedua, koalisi ini by design oleh partai berkuasa sekadarnya untuk memperkecil kemunculan kandidat kompetitor. Targetnya akan terwujud 2 pasangan yang nantinya akan berhadapan head to head. Jika proposisi ini presisi dan positif, maka bisa jadi koalisi segitiga ini dibentuk untuk menghadang kemunculan Ganjar sebagai capres, kata Direktur Lanskap Politik Indonesia atau LPI ini. Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini mengatakan, kemungkinan yang ketiga koalisi memang disiapkan oleh rezim berkuasa sebagai kendaraan politik Ganjar menuju kontestasi Pilpres 2024.
Koalisi dipersiapkan untuk mendukung Ganjar termasuk bertarung dalam Pilpres 2024. Kingmakernya bisa jadi Jokowi dan Luhut. Jelas Andi.